Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur di hari ini kita kembali boleh dikaruniai oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang bahagia ini, yang luar biasa di hari ini. Dan ketika kita bangun pagi, kita percaya kita masih bernafas, kita masih ada kekuatan baru. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Masih banyak hal yang di dalam rancangannya yang akan Tuhan berlakukan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang punya rencana dan rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Karena kita manusia ini adalah ciptaan yang termulia dari semua ciptaan Tuhan di dunia ini. Saya mau share bagaimana Tuhan yang luar biasa itu merendah hidup saya. Ibarat seorang tukang jahit, ketika dia akan melakukan atau dia mau membentuk sebuah pakaian, baik itu pakaian pria maupun wanita, lebih dulu dia akan membuat satu pola. Dan pola itu dia harus pikirkan baik-baik sehingga nanti bagaimana ketika baju itu dibentuk akan menghasilkan satu hasil yang luar biasa, dilihat indah oleh orang lain, bahkan memberikan kenyamanan di dalam dirinya. Begitu juga dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan merendah hidup saya. Tuhan itu merencanakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya yang tadinya bukanlah siapa-siapa, bahkan di tengah keluarga pun saya dianggap orang yang tidak berguna. Karena kehidupan saya diliputi atau dilingkupi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang saya bawa sejak saya kecil. Saya menjalani hari-hari kehidupan saya, hidup dalam keegoisan, hidup di dalam apa yang menjadi mau saya, dan saya nggak mau seorang pun yang menentang, bahkan termasuk orang tua saya. Namun Tuhan itu berkata, saya adalah ciptaannya yang termulia. Jadi bagaimana Tuhan itu merendah kehidupan saya. Mulai Tuhan merencanakan hal yang luar biasa di dalam hidup saya. Dia membuat suatu pola untuk rancangan yang terbaik bagaimana untuk masa depan saya. Saudara, ketika saat saya digunting, ibarat kain, bahan yang akan dipakai untuk dibuat baju, sakitnya minta ampun. Bahkan terkadang saya mengeluh, ini kenapa harus begini? Kenapa ini dibuang? Kenapa ini dihilangkan? Termasuk kehilangan mama saya. Ketika Tuhan memanggil, mengangkat hidup saya dari jurang dosa, saya belum ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua saya. Tetapi ketika di akhir-akhir hidupnya Tuhan memberi saya kesempatan, saya boleh, Tuhan kasih hikmat mendoakan mama saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan seumur hidup saya, menyenangkan hati orang. Tetapi saya percaya dalam setiap proses yang Tuhan buat dalam hidup saya, itu adalah yang terbaik. Dan sampai saat ini saya merasakan bagaimana pembelaan Tuhan. Dan saya mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mulai mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika kita mau membuka hati, kita mau meninggalkan setiap masalah-masalah yang lalu, kita mau melupakan setiap persoalan-persoalan hidup yang membelenggu kita sehingga kita jatuh di dalam dosa, kita lupakan semua. Maka Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, bukan berarti orang hidup di dalam Tuhan itu kan enak-enak saja. Ada harga yang harus kita bayar. Terkadang Tuhan mau melakukan sesuatu itu bertentangan dari pikiran kita, dari kemauan kita. Tetapi Tuhan berkata, itu yang harus kamu lakukan.
Dan saya meminta kepada Tuhan, Tuhan, ketika Tuhan memang mau harus saya melakukan kehendak Tuhan, berikan saya kemampuan, berikan saya kekuatan Tuhan. Dan Tuhan itu berkarya atas hidup kita, bukan main-main, bukan biasa-biasa saja, tetapi Tuhan mau berkarya atas hidup kita. Itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu bertanggung jawab loh atas hidup kita. Jadi apapun keadaan kita, ketika kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita sudah mau memberi hidup kita dibentuk oleh Tuhan, jangan lagi kita pikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berpikirlah bagaimana hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang saya mau. Dan dalam kehidupan ini saya percaya bahwa ketika Tuhan yang mengubah hidup saya, Tuhan Yesus yang sama juga akan mengubah hidup saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Kehidupan ini tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Mungkin engkau bukan seorang pendoa, mungkin engkau bukan seorang pengkhotbah, tetapi dari cara hidupmu setiap hari, buatlah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dalam keadaan seperti ini, ada wabah virus corona. Tadinya saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi itulah tadi saya bilang. Ketika Tuhan mengangkat hidup kita, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tidak dibiarkannya mati kelaparan. Tidak dibiarkannya meminta-minta. Tapi Dia selalu menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Tugas kita hanyalah percaya. Sehingga ketika kita berserah, kita membuka hati, Tuhan, ini hidupku, buatlah sesuai apa yang Tuhan mau. Maka Dia akan merendah. Dia akan membuat pola yang indah untuk hidup kita. Sehingga kita benar-benar menjadi suatu desain yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi motivasi bagi orang lain di sekitar kita, memberkati orang lain, memberkati, berbicara berkat bukan hanya secara materi. Kalau kita punya kelebihan atau kita tergerak untuk memberi, oke, silakan memberi, tetapi dalam cara hidup kita setiap hari, lewat senyuman kita berjumpa dengan orang lain, lewat sapaan kita, itu bisa memberkati orang lain. Ketika ada Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Itu mari saudara. Bukan hanya saya saja yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan ini sesungguhnya tidak berarti apabila kita jauh dari Tuhan, maka Tuhan juga akan memulihkan saudara. Percayalah, engkau berharga di mata Tuhan. Dan ketika engkau masih hidup, bergerak, bernafas di tengah-tengah dunia ini dalam perkenaan Tuhan, maka Tuhan masih memiliki rencana dan rancangan yang indah bagimu. Tetap semangat jalani hidup dan terus berserah bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati. Terpujilah nama Tuhan.